أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya sekeluarga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya zikir pakai tasbih dan pasang foto di rumah? Katanya mengundang jin. Kalau boleh apa dasarnya? Sekian Buya, terima kasih. Undang jin. Foto. Baik, memang ada foto. Kita kembali kepada foto dulu. Tasbih adalah ada riwayat dari Nabi SAW, Nabi Muhammad membiarkan sahabat Nabi yang menghitung zikirnya adalah dengan biji korma. Biji korma. Dan Nabi membiarkan, tidak dikatakan ini bid'ah. Jadi biji korma. Biji korma bisa diganti dengan yang lainnya. Yang penting apa gitu? Jagung kayak atau apa saja. Kemudian daripada bawa biji kurma atau di kaleng nanti repot, akhirnya diikat biji kurmanya. Maka muncullah namanya tasbih. Anda tidak diikat juga nggak apa-apa kok, kalau mau saya bawa tuk mana-mana boleh, nggak ada masalah. Jadi jemari dengan biji kurma nggak beda, sama-sama boleh. Cuman Nabi mengajari itu jangan sampai orang terikat dengan biji kurma, gara-gara nggak ada biji kurma lalu tidak berzikir, kertas tasbih ketinggalan diem. Ngomentari, oh kota ini tinggi banget tuh, wah jembatannya bagus, ini kan anak lantur di perjalanan gak zikir-zikir. Cuma di saat ada tasbih memang betul, kalau Anda megang tasbih adalah teringatkan ya. Cuman kadang-kadang tasbih ketinggalan, lupa. Nabi mengajari, tidak boleh lupa kamu zikir kok, lupa. Ini loh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hitungannya dengan jemari. Jadi ini adalah semuanya adalah diperkenankan, tidak ada bid'ah, bukan kebudayaan Hindu, bukan. Kalau ada orang Hindu pakai tasbih, ya jangan disalahin kita. Bukan itu niru orang Hindu. Duduk sila. Kebiasaan orang Hindu dalam bersemedi. Jangan duduk sila. Ini kan cara duduk ini kan hanya cara duduk saja. Dan Nabi pernah duduk bersila. Masa dikatakan nggak boleh? Jadi tidak semua yang sama itu lalu niru. Bisa saja karena ketepatan sama. Misalnya di India saja ada orang pakai tasbih. Bukan berarti orang Arab niru orang India. Orang India mungkin ada yang dihitung apa waktu itu. Akhirnya tasbih sekarang kan berubah. Pakai cetek-cetek. Itu kan dipakai pramugari dulu di pesawat. Masa wani ini bid'ah gayanya pramugari itu? Ya enggak dong. Untuk ngitung saja kan. Tik-tik. Sama orang ngitung berdagangan di tokonya kan cetek, 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 cetek. Dirubah, akhirnya kita beli itu untuk Allah, 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 subhanallah. Ini adalah cara menghitung saja. Boleh pakai tasbih yang kecil-kecil, boleh. Boleh agak gede, boleh. Boleh setiap rumahnya seorang aku baca surah Allahumma sholli ala Muhammad, rumah sebelah. Allahumma sholli Muhammad. Jadi aku di atas loteng, saya melihat ada 1000 rumah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Boleh kok. Sambil doain. Anehnya orang zaman sekarang dikit-dikit jadi bid'ah, ini yang bermasalah. Kemudian masalah foto. Anda harus punya kehormatan. Kita bicara tentang hukum foto dulu. Hukum foto, hukum gambar itu ada 5 macam. Yang pertama adalah hukum gambar yang mutlak halal, tidak dosa, yaitu segala gambar yang tidak, yaitu segala gambar bukan dari yang bernyawa. Itu mutlak halal, biarpun berbentuk atau tidak berbentuk. Contoh, patung pohon, patung pisang, patung, pokoknya selain dari yang bernyawa, mutlak halal. Yang kedua yang mutlak haram, gambar dari yang bernyawa dan berbentuk. Bernyawa dan berbentuk, patung kuda. Istighfar orang Kuningan. Istighfar. Buya berharap semoga wali kota bupatinya hadir, calon bupatinya dari sini nanti. Tinggal dirubah nanti. Gambar pohon yang indah begitu ya. Atau Pak Bupatinya dengar suara ini langsung dirubah itu. Hah? Wah ini. Buya ini macam-macam, bukan orang Kuningan, tak usir dari Kuningan nanti ngomong begini. Oh enggak, ini justru saya cinta kepada Anda ini yang buat patung ini. Bukan patung kuda seharusnya.
Ya. Makanan kuda bolehlah dirubah. Oke ya. Jadi patung haram mutlak. Jadi yang berbentuk haram mutlak, berbentuk. Ada pengecualian nanti, saya taruh yang kelima. Kecuali bentuk patung kecil boneka untuk anak-anak saja. Jadi Anda boleh, ini yang kelima. 1, 2, 5. Saya lompati 5. Karena sebetulnya biar nyambung. Jadi kalau Anda memberikan boneka kena gambar patung. Untuk anak kecil boleh, laki atau perempuan. Untuk anak kecil. Kalau ibu-ibu ngasih hadiah, kalau bapak-bapak ngasih hadiah istri boneka, dosa. Bonekanya bapak saja boneka. Nggak usah kasih boneka palsu gitu. Ya, ini harus paham mana ini. Jadi anak kecil boleh, yang masih anak-anak ini boleh. Ulama mengatakan hanya untuk wanita saja, tapi sebab kisah Siti Aisyah. Sebagian ulama mengatakan selagi anak kecil juga boleh untuk main, untuk melatih kemandirian, untuk kadang main kuda-kudaan, anak kecil lihat kuda, ini boleh. Jadi anak kecil. Ini gambar yang ketiga, yang kelima. Yang keempat, jadi 1, 2. Yang ketiga adalah dari gambar yang dibuat oleh manusia tapi tidak berbentuk. Lukisan. Dari yang bernyawa, kalau lukisan pohon sudah jelas. Kalau lukisan selain binatang kan masuk yang pertama tadi, pasti halal. Tapi lukisan dari binatang yang bernyawa, maka kebanyakan ulama mengatakan, tapi ada khilaf di sini. Kebanyakan ulama mengatakan haram lukisan dari binatang dan semua yang bernyawa, termasuk lukisan manusia. Baik. Tapi ada pendapat, selagi tidak berbentuk, ada sebagian mengatakan ini adalah gak apa-apa. Biarpun pendapat kecil akan, tapi paling tidak ini ada. Paling tidak ini untuk sedikit lembut lah untuk kepada orang-orang yang punya lukisan-lukisan, agar pelan-pelan jangan langsung haram ikut pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, karena tidak berbentuk. Selagi tidak berbentuk, masih ada khilaf di dalam hal ini. Cuman kebanyakan mengatakan haram. Kalau di rumah Anda ada lukisan manusia, mungkin, atau lukisan binatang, mungkin sudah mulai tidak harus dibuang dulu, mungkin perlahan. Kalau ingin ikut pendapat yang lemah, Anda tidak ada masalah. Tapi ikut pendapat yang dikukuhkan tidak. Tapi Anda tidak perlu pakai pendapat yang nomor 1 dulu lalu mengatakan, oh dosa-dosa. Wah, Anda tidak punya hikmah nanti. Ya masih ada peluang, masih ada perkataan ulama. Mudahlah. Yang keempat adalah fotografi. Kalau fotografi tidak ngarang, kalau pelukis itu ngarang, itu yang menjadikan tidak diperkenankan. Kalau fotografi tidak ngarang, karena orangnya sudah ada, dipoto, cepret, disimpan, dikeluarkan di kertas. Kalau fotografi, kebanyakan ulama mengatakan tidak haram. Tapi ada sebagian ulama dari India yang mengatakan haram. Sah-sah saja, karena melihat dari makna gambarnya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan, kalau fotografi adalah tidak haram, tentunya dengan catatan bukan foto yang membuka aurat, membangkitkan syahwat. Kalau itu sudah menjadi fitnah. Buka aurat, syahwat, tidak pakai baju dan sebagainya, nggak boleh kalau itu. Masuk bab haram. Baik, kemudian jika foto biasa, terhormat, itu bagaimana kalau dipajang? Anda sebagai seorang suami punya kehormatan. Dan harus cemburu dong, jangan sampai istrimu kau pajang di DP apa? Status. Anda punya istri harus punya kehormatan. Dan seorang wanita semakin mulia, semakin tersembunyi dia. Semakin tidak nyaman kalau kecantikannya disaksikan oleh orang lain, kecuali disaksikan oleh sang suami. Masa pajang sana, pajang sini. Ini bukan masalahnya bab halal haram lagi. Ini bukan urusan bab halal haram, tapi masalah kemuliaan seorang wanita. Kalau ada seorang wanita gambar, asalkan menutup aurat, gambar biasa. Tapi Anda sebagai wanita mulia, masa dipajang sana sini mau? Ini kemuliaan dirimu.